Pasukan pengawal kekaisaran terbagi menjadi pasukan utara dan selatan. Kedua pasukan ini saling berebut pengaruh di kekaisaran. Saat itu kaisar sedang sakit, dan kekuasaan tertinggi di tangan para Qasim. Sekelompok menteri kabinet merencanakan kudeta untuk menyingkirkan para Qasim dan mengganti kaisar. Di awal film kita diperlihatkan anggota dari Biro Pasukan Utara sedang melakukan interogasi pada tahanan. Saat itu Biro Utara kehilangan kunci gudang senjata. Si Jingyu dan Diking kemudian memeriksa sebuah catatan. Ternyata, pasukan pengamanan yang mengawal Komandan Zhao telah diganti. Di sebuah jalanan kota, rombongan Komandan Zhao dihadang oleh orang-orang bertopeng. Mereka kemudian menghabisi para pengawal Komandan Zhao. Terjadi pertarungan yang hebat. Pengawal Komandan Zhao banyak yang tewas. Komandan Zhao pun terluka. Dia kemudian melarikan diri bersama Zhang Zisheng. Zhang Zisheng menyalakan tanda bahaya untuk memanggil bantuan. Salah satu penyerang mengejar mereka. Melihat tanda bahaya tersebut, si Jingyu dan Diking pergi untuk mencari Komandan Zhao. Saat sampai, Komandan Zhao telah tewas. Mereka kemudian bertarung dengan orang-orang yang memburu Komandan Zhao. Penyerang tersebut dapat dikalahkan. Namun Diking tak menghabisinya. Saat mereka akan membawa penyerang tersebut pergi, tiba-tiba ada yang menyerang dengan anak panah hingga penyerang tersebut tewas. Si Jingyu dan Diking menemukan Zhang Zisheng luka parah, tapi masih hidup. Dia kemudian dibawa kembali ke Biro Utara. Di tempat lain, Lei Gongsen menerima laporan kalau barangnya belum ditemukan. Ternyata orang yang menyerang Komandan Zhao adalah anak buah Lei Gongsen. Setelah itu, Lei Gongsen menghabisi orang yang memberi laporan. Keesokan harinya, Lei Gongsen menemui Qasim Zhang. Gongsen melaporkan kalau dia belum menemukan barangnya. Barang tersebut adalah sebuah buku catatan yang berisi bukti-bukti kejahatan Gongsen dan Qasim Zhang. Gongsen adalah kepala Biro Selatan. Qasim Zhang kemudian memerintahkan Gongsen untuk memeriksa Zhang Zisheng, karena dia satu-satunya yang selamat. Jingyu dan Diking kemudian pergi menemui Menteri Wang Su. Di sana Wang Su mengatakan kalau Komandan Zhao punya bukti untuk menjatuhkan hukuman pada Qasim Zhang dan Gongsen. Namun ada kebocoran informasi hingga Komandan Zhao dihabisi. Jingyu dan Diking kemudian berjanji akan menyelidiki kasus ini. Jingyu dan Diking kemudian pergi ke pemakaman Komandan Zhao. Di sana mereka memeriksa jenazah Tuan Zhao untuk mencari bukti-bukti. Tak lama kemudian datang Gongsen untuk melayat. Gongsen mengatakan pada Jingyu agar memeriksa surat-surat yang dikirim Komandan Zhao kepada Wang Zu. Dari surat-surat tersebut diketahui bahwa selama ini Wang Zu meminta kepada Komandan Zhao agar memeriksa Qasim Zhang dan Gongsen. Namun Komandan Zhao belum melakukannya. Setelah itu Diking meminta izin untuk memeriksa lokasi kejadian saat Komandan Zhao diserang. Namun, ternyata dia pergi ke rumah Wang Su untuk menemui Ranran. Ranran adalah anak Wang Su dan tunangan Diking. Ternyata, yang telah mengganti para pengawal Komandan Zhao adalah Diking, karena dia curiga pengawal sebelumnya adalah orang-orang Biro Selatan. Selain itu Ranran juga meminta agar Diking mencari bukti-bukti kematian Komandan Zhao. Setelah itu ayahnya akan melapor pada kaisar kalau yang mengungkap kasus adalah Diking. Diking pasti akan diangkat jadi Komandan Biro Utara menggantikan Jingyu. Setelah itu mereka berdua bisa menikah. Namun Diking tak mau kalau harus menggantikan Jingyu yang sudah dia anggap saudara. Ranran juga memberitahu kalau barangnya ada di Zhang Zisheng. Di tempat lain Zhang Zisheng sudah siuman. Dia mendapat sebuah surat, setelah membacanya, dia kemudian pergi. Mengetahui Zhang Zisheng pergi, Jingyu dan Diking mengejarnya.
Jingyu melihat kereta meninggalkan Biro Utara, dia pun mengejarnya. Kereta tersebut ternyata dibawa oleh Danyu. Danyu adalah adik Gongsen. Mereka berdua pun bertarung. Kereta tersebut ternyata kosong, hanya untuk pengalihan saja. Danyu dan Jingyu ternyata sudah saling mengenal. Jingyu kemudian kembali ke Biro Utara. Zhang Xiseng ternyata pergi ke Biro Selatan. Dia adalah anak buah Gongsen. Namun Gongsen malah memenjarakan Zhang Xiseng dan menghabisi ibunya. Jingyu dan Diking datang untuk menyelamatkan Zhang Xiseng. Setelah itu mereka membawa Zhang Xiseng ke Biro Utara. Zhang Xiseng sangat berterima kasih pada Jingyu. Dia kemudian menyerahkan bukti kejahatan Kasim Zhang dan Gongsen pada Jingyu. Setelah itu Jingyu merobek bagian yang berisi bukti kejahatan Gongsen. Dia kemudian menyebarkan berita kalau dia sudah menemukan bukti kejahatan Kasim Zhang. Dia melakukan ini untuk memancing Gongsen datang. Benar saja, malam harinya Gongsen dan Danyu menyusup ke Biro Utara. Mereka kemudian menyerang Jingyu dan Diking. Jingyu dan Diking sengaja mengalah dan membiarkan Gongsen mengambil barang buktinya. Sampai di Biro Selatan, Gongsen membuka barang bukti tersebut, dan ternyata di dalamnya hanya ada bukti kejahatan Kasim Zhang saja. Gongsen pun sangat marah pada Kasim Zhang. Selama ini dia ditekan oleh Kasim Zhang karena Kasim Zhang mengatakan ada bukti kejahatannya dalam buku yang dulu dibawa Komandan Zhao. Keesokan harinya Gongsen menangkap Kasim Zhang. Kasim Zhang sempat melawan, namun dia dapat dikalahkan. Semua ini ternyata rencana Jingyu yang sengaja mengambil bukti kejahatan Gongsen agar Gongsen dan Kasim Zhang saling bermusuhan. Diking menemui Ranran. Sebentar lagi Zhang Xiseng akan dibawa menemui Kaisar. Ranran telah menulis surat pengunduran diri bagi Jingyu. Surat tersebut akan dititipkan pada Zhang Xiseng agar diserahkan pada Kaisar. Jika Jingyu mengundurkan diri maka Diking akan diangkat jadi kepala Biro Utara dan mereka berdua dapat segera menikah. Namun Diking menolaknya karena dia tak mau mengkhianati Jingyu dan pembunuh Komandan Zhao belum jelas. Gongsen mengirim surat untuk Zhang Xiseng. Surat tersebut diantarkan oleh Danyu ke Biro Utara. Jingyu menerima suratnya dan memeriksanya. Namun ia tak menemukan hal yang aneh dalam surat tersebut. Namun ternyata ada pesan rahasia dalam surat tersebut yang hanya bisa dilihat kalau suratnya didekatkan api. Ternyata Gongsen dan Zhang Xiseng berencana untuk menjebak Jingyu. Plakat otoritas milik Komandan Zhao masih disimpan oleh Zhang Xiseng. Dia kemudian menyembunyikan plakat tersebut di bawah kasur milik Jingyu. Setelah itu dia akan memberitahu Gongsen untuk memeriksanya. Dengan bukti tersebut, Jingyu bisa dituduh sebagai dalang yang menghabisi Komandan Zhao. Esok harinya Gongsen datang ke Biro Utara. Dia datang membawa perintah Kaisar. Jingyu dituduh menghabisi Komandan Zhao dan harus ditangkap. Jingyu mengatakan ini benar perintah Kaisar atau karangannya saja. Gongsen kemudian melakukan pemeriksaan ke dalam. Dia menemukan plakat otoritas milik Komandan Zhao di kamar Jingyu. Jingyu dan Diking pun terkejut. Jingyu dan Diking sadar ini semua pasti ulah Zhang Xiseng. Diking mengejar Zhang Xiseng yang melarikan diri. Gongsen kemudian memerintahkan untuk menangkap Jingyu. Jingyu pun melawan. Tiba-tiba Danyu membantunya. Ternyata dulu Jingyu pernah menolong Danyu saat Danyu difitnah. Tiba-tiba saja Gongsen menghabisi Danyu. Dia tak peduli kalau Danyu adalah adiknya sendiri. Jingyu sangat marah, dia pun menyerang. Tapi karena hanya seorang diri, dia pun kalah dan ditangkap. Zhang Xiseng yang dikejar Diking melarikan diri menuju rumah Wang Zhu. Diking terus menyerangnya. Saat melihat pisau yang digunakan Zhang Xiseng, Diking baru sadar kalau yang menghabisi Komandan Zhao adalah Zhang Xiseng. Diking ingin menghabisinya,
Tapi tiba-tiba datang Ranran dan Wang Zu. Ternyata Zhang Xiseng menghabisi Komandan Zhao atas perintah Wang Zu. Yang menyuruh memfitnah Jingyu juga adalah Wang Zu. Diking pun sangat marah. Wang Zu mengatakan, Jingyu orangnya egois. Komandan Zhao walaupun punya bukti kuat tak mau memeriksa para Qasim. Saat ini Kaisar sedang sakit, dan negara dikuasai para Qasim. Wang Zu ingin menyingkirkan para Qasim dari kekuasaan. Ranran kemudian memberitahu kalau Jingyu masih hidup. Diking kemudian pergi ke Biro Selatan mencari Jingyu. Jingyu ada di dalam penjara. Namun dia luka parah. Tak lama kemudian Jingyu pun tewas. Sebelum tewas Jingyu menandatangani surat pengakuan agar Diking dapat diangkat jadi kepala Biro Utara. Dia juga mewariskan kekayaannya pada Diking agar Diking dapat menikah dengan Ranran. Beberapa hari kemudian, Diking diangkat jadi kepala Biro Utara dan dia pun menikah dengan Ranran. Bersama dengan para anggota kabinet Wang Su berencana untuk menghabisi Kaisar dan menggantikannya dengan Pangeran Rui. Yang diberi tugas untuk menghabisi Kaisar adalah Gong Shen. Setelah itu, dia mengajak para anggota kabinet minum-minum. Pada malam harinya, Gong Shen berhasil menghabisi Kaisar. Tapi setelah itu Diking menyuruh pasukannya untuk menangkap Gong Shen dan mengatakan kalau Gong Shen ingin memberontak. Dan ternyata, yang dihabisi Gong Shen adalah Kaisar palsu. Setelah itu, Diking menghabisi Gong Shen. Di tempat lain, makanan yang dimakan anggota kabinet ternyata sudah dicampur dengan obat bius. Mereka pun pingsan. Yang melakukannya adalah Ranran. Mereka pun ditangkap, termasuk Wang Su. Dan film pun selesai.